Korupsinya gila-gilaan ini, MBG ini. Sampai ke rakyat kecil, malah lebih banyak alat-alat yang dibeli daripada uang yang dinikmati rakyat. Proses hukum terhadap para begundal-begundal ini harus ditegakkan. Ada juga demo-demo yang mendukung pemerintah. Karena demo ini kan meminta supaya misalnya MBG dihentikan. Tapi kelompok lain mengatakan MBG jalan terus. Kan kira-kira gitu. Nah, menjadi kekhawatiran, ini mau saya tanya ke Pak Mahfud dulu. Pak Mahfud tidak melihat potensi masalah di situ ketika di lapangan nanti ketemu dua kelompok ini, satu yang mengkritik pemerintah, meminta MBG dihentikan, satu lagi yang mengatakan bahwa tidak boleh, harus jalan. Ada kemungkinan masalah nggak di situ? Pemerintah Indonesia nih, kalau caranya begini kok brengsek banget ya. 41 nama itu, meskipun misalnya katanya ada yang sebagian dari orang yang dekat dengan istana dan segala macam. Justru itu, yang dekat dengan istana itu, yang dekat dengan saudara pejabat, ibunya pejabat, saudaranya pejabat, anggota DPR, diumumkan aja semua. Tentang Roy Suryo dan Dr. Tifa yang ditangkap pagi-pagi oleh Polda Metro Jaya. Yang tuduhannya kan yang kemarin itu Pak, dugaan penyebaran berita bohong atas ijazah Pak Jokowi. Pak Mahfud, saya minta Mahfud menanggapi dulu penangkapannya itu Pak. Apa menurut Pak Mahfud alasan yang bisa diterima, atau Pak Mahfud mempertanyakan kenapa pagi-pagi buta ditangkap sementara selama ini memperlihatkan itikat baik kalau dipanggil. Halo, Assalamualaikum para netizen, pemirsa yang terhormat. Alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam podcast Terus Terang, tempat saya mengajak kita berdiskusi dan merenung tentang banyak hal, menyangkut soal politik, pemerintahan, demokrasi, hukum, dan sebagainya, yang kita bedah secara terus terang agar didapatkan solusi yang tepat untuk semua masalah. Banyak pertanyaan yang masuk kepada saya, dipilih beberapa pertanyaan oleh Mas Rizal Mostari yang nanti akan saya jelaskan menurut versi saya tentu saja, dan saya berharap Anda semua mengikuti dari awal sampai akhir agar tidak kehilangan konteks. Mari kita mulai. Saya persilahkan Mas Rizal untuk menyampaikan apa saja pertanyaan yang masuk kepada kita pada hari ini. Silakan. Baik Mahfud, seperti yang Mahfud mengatakan bahwa ada banyak pertanyaan atau tanggapan yang muncul di kolom-kolom komentar dan di jaringan media sosial kita, media sosial Pak Mahfud, terutama soal demo mahasiswa Pak. Ya, jadi follower Pak Mahfud itu sebagian besar meminta Pak Mahfud memberikan tanggapan atas demo mahasiswa yang ternyata sampai dengan hari-hari ini belum berakhir. Kalau kita hitung kira-kira 2 pekan lalu mulai Pak, yang akhir pekan waktu itu, lalu berlanjut beberapa kampus, beberapa kota. Hari ini misalnya Pak, ini kita rekaman pada hari Senin sore, sedang berlangsung demonstrasi di Makassar. Juga kita dapat informasi juga berlangsung demonstrasi di Surabaya. Mudah-mudahan berlangsung aman saja Pak, tetapi kita tidak tahu ke depan akan seperti apa hari-hari ini, karena hari-hari ini rupanya demo bergelombang. Meski begitu Pak, ada juga demo-demo yang mendukung pemerintah. Karena demo ini kan meminta supaya misalnya MBG dihentikan. Tapi kelompok lain mengatakan MBG jalan terus. Kan kira-kira gitu Pak. Nah, menjadi kekhawatiran, ini mau saya tanya ke Pak Mahfud dulu. Pak Mahfud tidak melihat potensi masalah di situ ketika di lapangan nanti ketemu dua kelompok ini, satu yang mengkritik pemerintah, meminta MBG dihentikan, satu lagi yang mengatakan bahwa tidak boleh, harus jalan. Ada kemungkinan masalah nggak di situ? Ya, begini, dua aspirasi yang sekarang terlihat, satu yang minta di stop dengan berbagai demonstrasinya, ada yang minta agar diteruskan gitu. Menurut saya itu harus ditanggapi sebagai bagian dari kita berdemokrasi. Orang yang minta MBG itu di stop, alasannya kuat. Karena sejak awal sudah diduga banyak korupsinya dan terbukti. Sekarang tersangkanya udah mulai ditangkapin. Tapi orang yang meminta MBG diteruskan, saya kira punya alasan rasional juga. Karena itu satu program yang diharapkan oleh rakyat-rakyat yang kekurangan. Masyarakat bawah ya? Masyarakat bawah, apalagi dalam situasi yang seperti ini. Nah, oleh sebab itu yang diperlukan adalah
pemerintah mencari langkah perbaikan ini. Saya setuju itu diteruskan, tapi perbaikan tata kelolanya ya, tata kelola itu harus diperbaiki agar menjadi lebih transparan dan tepat sasaran. Ini kan kalau kita ikuti ya, expose dari Kejaksaan Agung nih, korupsinya gila-gilaan ini, MBG ini. Sehingga memang tidak tepat kalau diteruskan tanpa ada perbaikan yang mendasar di sudut tata kelola, gitu ya. Apa perbaikan? Pertama, tata kelolanya dari sudut pengorganisasian, terutama penggunaan anggaran. Yang kedua, memperpendek jarak antara pemerintah pusat atau MBG, BGN di tingkat pusat dengan daerah. Itu kan penting sekali karena uang itu banyak bocor kan dari pusat ke ini sampai ke rakyat kecil, malah lebih banyak alat-alat yang dibeli daripada uang yang dinikmati rakyat. Kira-kira begitu kalau lihat korupsinya. Ya. Lebih banyak alatnya daripada yang dimakan rakyat. Lalu tidak tepat sasaran. Orang yang tidak butuh dikasih gitu ya. Seharusnya kan ke daerah terluar, termiskin kan gitu ya, tertinggal gitu. Ya. Kan supaya itu yang seperti kritik kita selama ini lah gitu ya. Kritik kita fokus saja gitu ya. Iya, jangan berpikir lagi mau mencari proyek semua mau dikasih. Sekarang hitungan yang dikemukakan oleh Latulihin itu ya, Ferry Latuhihin itu kan bilang itu kalau saya suruh ngelola 6-7 triliun cukup kok untuk kebutuhan yang pokok. Masa sampai 300 sekian triliun. Mungkin 6-7 triliun cukup bagi Bali. Kalau kita ambil agak ke atas sedikit, taruhlah ke 20 triliun. Kalau udah mewah itu. Masa sampai masih bisa menyelamatkan 320 triliun ya. Nah, saya kira itu yang harus diperbaiki. Yang kedua, menghadapi demo yang besar-besar ini. Karena ada yang mengatakan gini, demo ini sudah seperti snowball ya. Ini akan membesar. Dan ternyata sampai sekarang masih terjadi ini. Nah, oleh sebab itu pemerintah sekarang pertama segera jelaskan apa perbaikannya. Lalu yang kedua, tentu ini perlu diadakan pendekatan. Tidak boleh represi. Dipanggillah anak-anak ini, jelaskan. Anda mau minta perbaikan seperti apa? Ini loh, sudah kami perbaiki. Anda minta apa lagi? Kan gitu kan. Pak, bagaimana? Pak Rizal ingat ya dulu ketika kita di Polhukam itu. Demo besar-besaran gitu. Yang ada buruh, ada soal... Undang-undang Cipta Kerja Pak, yang gede-gede waktu itu. Ada soal pembinaan ideologi Pancasila, kan demonya meng-Indonesia itu di mana-mana. Nah, tapi kan kita berbagi tugas. Menko Polhukam misalnya, oleh Presiden, Pak Mahfud kawal politiknya bersama Menteri Dalam Negeri, Pak Erlangga masalah ekonominya, masalah ini. Kita bagi tugas. Saya ingat Pak ikut tuh waktu itu. Menko, saya bisa manggil Bu Ida Fauzia ke kantor saya. Ke kantor saya. Bapak menjadwal kelompok-kelompok pendemo itu diterima di Menko Polhukam. Betul, ingat saya. Ini saya panggil menterinya. Itu yang pakai ini panggil menterinya. Ya selesai. Ini sekarang nggak ada yang menghadapi Pak Dasko. Kan tidak proporsional. Hanya Pak Dasko sendiri maksudnya gitu ya? Iya kan? Yang menjelaskan lalu Pak Dasko. Lalu menterinya kemana? Pak Dasko itu kan legislatif. Gitu kan? Mestinya ada dong yang menjelaskan. Menteri Ekonomi, Menteri Keuangan ini, Menteri urusan kemiskinan ini, menteri kan banyak tuh. Misalnya urusan demokrasi yang diprotes itu dianggap semakin tidak berkualitas, Menko Polhukam terima mereka. Lalu MBG itu Menteri Menko Pangan, misalnya kira-kira gitu ya. Tentang kondisi ekonomi, Menko Ekonomi. Harusnya dilakukan begitu Pak ya. Korupsinya Menko Hukum. Kan harusnya begitu ya. Dipanggil, dijelaskan satu-satu. Ini nggak ada pemerintah yang menjelaskan. Yang menjelaskan langsung istana sekilas. Tetapi menurut saya MBG ini bisa dilanjutkan. Saya termasuk yang bilang bisa dilanjutkan karena saya ke daerah juga banyak yang merasa senang dengan MBG ini. Tapi yang senang itu di daerah-daerah yang daerahnya miskin. Ya, karena kalau pertanyaannya Anda dapat makanan atau tidak, lebih senang mendapatkan makanan kan gitu kan pertanyaannya. Dan itu memang banyak yang perlu lah. Nggak pernah makan susu, nggak pernah apa. Tapi kan apakah betul yang disampaikan itu sudah mengandung standar minimal keperluan gizi yang diinginkan oleh Presiden. Seperti saya pernah datang ke sebuah daerah di NTB, itu orang miskin itu merasa senang dikasih. Kamu senang? Senang, selama ini kami tidak dapat ini.
Eh, apakah Anda tahu bahwa jatah Anda itu kurang? Dari 15.000 yang masuk ke Anda tuh cuma 6.000. Saya nggak peduli, pokoknya dapat gitu. Karena mereka senang. Nggak peduli, kami nggak pernah punya selama ini seperti ini. Artinya rakyat kecil yang masih sangat sengsara tuh senang dengan ini. Dan menurut saya bagus program ini. Tapi korupsinya jauh lebih jelek dari bagusnya. Sehingga menurut saya proses hukum terhadap para begundal-begundal ini harus ditegakkan secara sungguh-sungguh, ya. Ya. Dan so far saya melihat Kejaksaan Agung terbuka, artinya selalu menjelaskan perkembangannya dan terlihat sungguh-sungguh. Tapi sampai sejauh mana bisa direm dia eh, atau bisa ngerem diri gitu, kita lihat perkembangannya. Tapi yang selama ini sudah ditangani sudah masuk ke masalah-masalah intinya. Dan kita dukung nih Kejaksaan Agung untuk mengungkap ini secara baik. Soal proses hukum nanti saya akan tanyakan ke Pak Mahfud agak fokus itu. Tapi saya masih tentang demo-demo dulu Pak, demo yang berlangsung sekarang. Kan yang diminta oleh mahasiswa bukan semata-mata MBG kan Pak Mahfud, ada koperasi desa, ada misalnya tuntutan bagaimana pengelolaan APBN yang efisien, bagaimana harga-harga dikontrol, bagaimana sipil masuk ke wilayah, militer yang masuk ke wilayah sipil, undang-undang polisi yang terlanjur disahkan dan segala macam, itu kan mereka gugat semua. Apa pandangan Pak Mahfud? Itu semua juga harus dijawab oleh pemerintah seperti Pak sampaikan tadi ya? Harus dijawab karena justru di kalangan masyarakat sipil itu sebenarnya yang lebih sensitif itu kan soal peran TNI dan peran Polri ya. Kalau MBG itu mungkin sudah sudah mulai berkurang sesudah demo besar-besaran lalu dan ada keinginan untuk ditangkap dan mengevaluasi total sekarang. Ingin mengevaluasi mungkin demo-demo itu tidak fokus ke MBG lagi. Tapi pesan kita MBG itu supaya dituntaskan. Ya, dituntaskan. Masih MBG. Memang itu meninggalkan masalah yuridis ya. Apa itu, Pak? MBG itu kan selama ini dibuat dengan kontrak-kontrak kerja. Oh, dengan pihak ketiga, iya, betul. Saya dapat kontraknya tuh antara kepala BGN dengan para pengelola dapur ini. Oh, gitu? Itu kontraknya resmi. Sehingga kalau misalnya tiba-tiba kebijakannya diubah, meniadakan atau mengurangi secara signifikan, itu harus ada uang pengganti. Karena apa? Menurut pasal 1338 KUH Perdata, itu setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang. Perjanjian ini undang-undang, jadi tidak bisa sepihak. Ini kan Bu Nani Deang membuat aturan-aturan baru, keputusan baru ya. Dengan surat edaran malah. Surat edaran. Dengan surat edaran. Surat edaran nomor 12 tahun 2026. Yang dia membuat pengurangan terhadap MBG itu misalnya selama hari libur. Itu kan banyak sekali tuh hari libur. Nah, itu bisa digugat karena para pemegang ini sudah rugi dan mereka menyatakan secara formal kami tertulis loh perjanjian itu. Tetapi kan secara informal juga mereka diperas, sudah diperas lalu dibatalkan sepihak. Nah, oleh sebab itu harus diselesaikan tuh prinsip pacta sunt servanda namanya. Setiap perjanjian itu harus dipenuhi. Kalau tidak bisa menjadi masalah hukum. Nah, pemerintah bisa jadi masalah hukum kalau secara sepihak. Sejauh ini baru secara sepihak, Pak ya? Sepihak, baru keluar surat edaran itu ya? Surat edaran itu yang membatalkan sepihak. Kan harusnya di Lembung, itu prosesnya perjanjian di suratnya itu. Nah, itu supaya, kalau misalnya dilakukan seperti itu, lalu kompensasinya apa? Agar mereka ini tidak rugi nih. Sudah ditipu, iya kan? Sudah ditipu, lalu sepihak dilakukan seperti itu. Nah, itu juga masalah hukum yang tersisa. Oleh sebab itu, saya juga tidak heran ya kemarin ada kelompok pengelola. Persis. Melakukan demonstrasi di BGN. Rugi miliaran. Iya, betul. Rugi miliaran, kontraknya mereka 2 tahun kontraknya. Ini kan baru berjalan berapa bulan. Karena keputusannya sepihak, Pak ya, tidak melibatkan mereka ya. Keputusannya sepihak tidak dirembuk. Tapi itu harus diselesaikan. Artinya tetap MBG harus ditata ulang. Nah, ini yang terlanjur terjadi itu ya risiko pemerintah untuk membayar kepada mereka ini. Rugi sekalipun harus dilakukan ya, karena soal hukum ya. Risiko mengelola negara kayak gitu, ugal-ugalan ya ganti dong, gitu, agar rakyat tidak menjadi korban. Nah, oleh sebab itu saya kira itu masalah yang harus diselesaikan dari
MBG ini. Ya, jadi artinya kembali ke demo tadi, kesimpulan Pak Mahfud adalah sarannya adalah dengarkan dan terima mahasiswa secara berdialog. Ya, Pemerintah. dengarkan dan terima mahasiswa untuk berdialog secara sektoral menurut Bidang masing-masing. bidangnya masing-masing. Karena Tidak, banyak saya potong Pak. Tidak seperti misalnya yang kemarin terjadi di UGM mengirimkan 3 pejabat ke sana lalu terjadi geruduk oleh mahasiswa dan dipaksa mereka pergi. Itu gimana? Itu nggak bisa begitu. Tidak bisa begitu. Kenapa? Lebih baik terima aja di kantor masing-masing. Kalau begitu kan menambah suasana panas, apalagi dimulai dengan ejekan gitu ya. Itu katanya hebat UGM ini punya 2 calon presiden, Ganjar dan Anies, tapi kami kalahkan gitu kan. Wah, itu Wah, ya. bikin mahasiswa marah itu, lalu naik semua kan. Itu boleh dibilang provokasi itu ya. Ya, semuanya ada menang ada kalah, ya hebatlah yang menang kan gitu aja gitu. Tapi terus nyatakan itu di depan mahasiswa sambil begini wajahnya, kan kami kalahkan toh, naik mahasiswa kan pada saat itu naiknya. Iya. Nah, lebih baik diterima di kantornya masing-masing. Kenapa sih gitu diterima? Ya akhirnya tidak selesai seketika, tapi lama-lama nih kurang masih selesai gitu. Itu menurut saya cara mengelola massa dalam kegiatan politik ya seharusnya belajar. Tapi ada satu hal juga Pak Mahfud, kalau lihat perkembangan bukan lagi pada protes mahasiswa atas kebijakan yang keliru menurut sebagian sudah mengatakan bahwa ini soal kecakapan pemerintah, soal mengelola pemerintahan. Gimana menurut Pak Mahfud? Iya, semua harus didengar lah. Bisa di situ saya paham semua terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh mahasiswa itu. Tapi menurut saya pemerintah lah yang harus menjelaskan itu dan harus membantah. Kami bukan tidak cakap, kami semuanya ahli, kami semuanya bisa. Tapi di mana masalahnya? Kok bisa begini? Lalu jelaskan. Kan bisa aja begitu. Namanya hidup bernegara. Oke, Pak. Gitu. Saya sekarang mau follow up yang Pak Mahfud sampaikan tadi yang soal pengusutan kasus MBG korupsinya. Perkembangan terbaru kan Pak, setelah mantan Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya diperiksa, akhirnya nama yang muncul dalam HP-nya dan disebutkan kepada penyidik menurut keterangan kuasa hukumnya bukan lagi 26 nama, tapi sudah menjadi 41 nama. Sudah menjadi 41. Jadi menurut Pak Mahfud, ketika ini disebutkan, ini kan nama-nama yang menurut dia yang punya pengaruh menitipkan, ya, meminta supaya dimunculkan titik-titik SPPG yang 1 titik menurut kejaksaan itu bisa mendapatkan 100 juta per orang. 100 juta per orang. Yang menitipkan gitu. Nah, Pak Mahfud gimana terhadap orang-orang? 27 ribu Pak, titik. Titik ya. 1 titik bisa menghasilkan 100 juta dengan merancang titik itu dengan 21.700 sekian titik Pak Mahfud. Pak Mahfud melihat bagaimana dengan penyebutan nama-nama 41 yang sebagian kata mereka itu ada pejabat, ada politisi dan segala macam. Ya itu harus diusut tuntas. Dipanggil mereka? Iya dong, oleh kejaksaan. Dipanggil. Kalau perlu diumumkan untuk sanksi moral itu. Umumkan namanya. Diumumkan kan tidak apa-apa. Ini loh nama yang disangka kan tidak apa-apa disebut. Iya. Namanya juga disangka ya. Nitip-nitipkan kan tidak apa-apa. Saya bilang pemerintah Indonesia nih kalau caranya begini kok brengsek banget ya gitu. Karena gini saya ceritakan kemarin. Di zaman Belanda saja itu ada reglemen nomor 321 tahun 1900 yang itu diacu sampai Indonesia lama merdeka itu bagaimana di dalam kontrak kerja pemerintah itu jangan melibatkan pejabat yang punya konflik of interest. Bahkan dilarang 1 garis ke atas, 1 garis ke samping. 1 garis ke atas tuh ke orang tuanya enggak boleh, anaknya enggak boleh. 1 garis samping saudaranya enggak boleh ikut dalam proyek-proyek pemerintah gitu. Maksudnya agar tidak terjadi konflik of interest. Ini besar-besaran tuh. Puluhan orang terlibat begitu titip menitip itu diumumkan aja semua siapa namanya dan apa perannya. Itu sanksi moral aja sebelum sanksi pidananya. Sanksi pidana nanti tersendiri ya. Sanksi pidana sendiri. Sanksi moral itu harus diumumkan. Orang-orang yang kayak gini nih. Kenapa Anda nitip-nitip? Dan kenapa dapat uang sebegitu banyak? Apa tidak kasihan kepada rakyat? Yang uang ratusan triliun hanya dapat maksimal Rp8.000. Ada yang bilang 6.000, ada yang bilang 8.000. Pokoknya di bawah 8.000 lah untuk sekali makan. Gitu kan? Dari misalnya seharinya 1 triliun. 1 orang yang dapat makan hanya dapat 8.000. Apa sih 8.000 tuh? Ya. Murah banget gitu. Kayak nasi kucing kalau di Jogja itu.
Itu aja yang ingin. Jadi Sama itu umumkan supaya diumumkan. 41 nama itu, meskipun misalnya katanya ada yang sebagian dari orang yang dekat dengan istana dan segala Nah, macam. justru itu Justru itu yang harus dekat diumumkan. dengan istana itu, yang dekat dengan saudara pejabat, ibunya pejabat, saudaranya pejabat, anggota DPR diumumkan aja semua. Gitu. Karena kita punya kan dua ketetapan MPR sebenarnya. Ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa yang melarang sebenarnya pemerintah melakukan hal-hal kayak gini-gini. Lalu yang kedua, TAP MPR nomor 8 tahun 2021 rekomendasi arah pemberantasan KKN. Iya. Itu justru meminta tindakan-tindakan moral dan administratif dilakukan lebih dulu kalau proses pidananya masih lama. Kan gitu. Iya. Itu sudah ada aturannya itu. Nah, oleh sebab itu, kalau memang mau bersungguh-sungguh, selesaikan. Karena gerakan mahasiswa itu kan seperti kata orang, seperti bola salju kan ini. Terus menggelinding. Ini terus selesaikan urusan MBG Ya. tanpa harus menyuruh dihentikan. Kalau saya Ya. kalau ada yang minta hentikan silakan, saya nggak usah, itu silakan gitu. Itu program yang bagus gitu, rakyat banyak yang senang meskipun banyak yang juga tidak suka karena mereka tidak butuh aja, bukan tidak suka, karena mereka tidak butuh dipaksa makan nasi kayak gitu. Tapi yang senang kan banyak rakyat tuh, teruskan saja gitu ya. Tetapi ingat bahwa sekarang isunya bukan hanya MBG kan. Ya. Nah, itu juga supaya dihadapi. Ini masalah demokratisasi dan ketulusan, kesungguhan pemerintah untuk mengelola negara ini. Oke, Pak. Itu Mas Rizal. Baik, itu soal MBG dan pengusutan oleh kejaksaan. Kita ada juga yang mempertanyakan, Pak, ini cukup banyak nih di follower Pak Mahfud, tentang Roy Suryo dan Dr. Tifa yang ditangkap pagi-pagi oleh Polda Metro Jaya. Yang tuduhannya kan yang kemarin itu, Pak, dugaan penyebaran berita bohong atas ijazah Pak Jokowi. Pak Mahfud, saya minta Mahfud menanggapi dulu penangkapannya itu, Pak. Apa menurut Pak Mahfud alasan yang bisa diterima, atau Pak Mahfud mempertanyakan kenapa pagi-pagi buta ditangkap sementara selama ini memperlihatkan itikat baik kalau dipanggil? Ya begini, tetap saja masyarakat berpendapat itu agak-agak politis gitu ya, karena orang tidak harus ditahan juga punya kasus itu, meskipun boleh ditahan. Nah, penahanan itu kalau berdasar kewenangan memang polisi berwenang melakukan itu. Tidak ada hukum yang dilanggar ketika polisi melakukan itu. Tetapi penangkapan atau penahanan? Penahanan. Penahanan. Ya pennahanan, penangkapan itu kan tergantung. Kalau mau lari ditangkap. Kalau penahanan juga meskipun tidak lari, kalau polisi menganggap ya ditahan, itu ada dasar hukumnya gitu. Cuma masyarakat bertanya, kenapa ya? Kan banyak yang lain tidak diapa-apain gitu, meskipun juga sudah punya dasar hukum. Ya kan, karena ada orang sudah divonis juga belum dieksekusi gitu kan. Kan itu jadi pertanyaan publik. Ini yang malah sudah dihukum tidak diapa-apain, ini yang belum tentu bersalah juga, gitu, karena proses hukum lalu ditahan. Seharusnya ya bisa saja dilepas. Tapi sekali lagi saya bilang itu kewenangan polisi. Kita tidak bisa menyalahkan polisi salah secara hukum, enggak. Dia punya alasan hukum gitu. Meskipun alasan moralnya enggak ada, hukum itu kan sumbernya moral ya. Tapi alasan moralnya debatable, itu terserah saja bagi yang ada. Tapi menurut saya seharusnya tidak dihukum. Kan masalahnya sepele sebenarnya. Masalahnya sepele tapi diperberat. Masalah sepele itu kira-kira pencemaran nama baik lah, menganggap orang itu tidak punya ijazah, menyebarkan fitnah gitu. Tapi lalu ditarik ke penyebaran berita bohong. Sehingga ancaman berita bohong yang menimbulkan kekisruhan di masyarakat, undang-undang ITE akhirnya. Undang-undang ITE, Pak? Iya kan? Akhirnya ancaman hukumannya 6 tahun lebih. Nah, lebih dari 6 tahun itu kan memang bisa ditahan. Nampaknya pasalnya memang dikesitukan agar bisa ditahan gitu. Tapi saya mau meneruskan, Pak. Saya mau meneruskan penjelasan Pak Mahfud. Pak Mahfud mengatakan bahwa polisi memang punya kewenangan untuk menangkap atau menahan. Tapi kan dari segi substansi masalah, Pak Mahfud pernah mengatakan bahwa ini gimana sih? Kan harusnya dijelaskan dulu soal kepastian ijazahnya betul asli apa tidak. Setelah itu baru penyebaran berita bohongnya yang dipersoalkan. Gimana Pak? Ini kan mendahului yang sebaliknya. Harus ditunjukkan oleh jaksa. Sekarang yang akan main di pengadilan kan jaksa, hakim, kemudian terdakwa dan pengacaranya. Si korban itu tidak bisa tampil di situ karena sudah diwakili oleh jaksa kan.
pengacaranya Pak Jokowi misalkan tidak bisa tampil di sidang pengadilan. Sekarang seluruh kepentingan orang yang menjadi korban itu sudah diwakili oleh jaksa. Ya jaksa dong harus memulai, ini pokok masalahnya kan ijazah. Persis. Kalau betul Pak Jokowi punya ijazah, lalu Roy Suryo dan Tifa menyebarkan bahwa Pak Jokowi tidak punya ijazah, memang harus dihukum. Nah, tapi kalau itu pikirannya, maka harus dibuktikan dulu ijazahnya ada apa enggak. Ada apa enggak, betul. Jangan langsung masuk ke soal penyebaran berita bohong, ya, yang memecah belah masyarakat. Berita bohongnya apa? Oh, ijazahnya ini dulu buktikan. Nah, sekarang setelah ini terjadi, Pak, langsung masuk ke berita bohong, sementara asli atau tidaknya ijazahnya belum dibuktikan. Berarti seperti apa nanti kira-kira skenario persidangannya, Pak? Ini belum pasti, tapi dianggap dia menyebabkan. Enggak, berarti sudah pasti sekarang. Cuma kita nggak tahu. Oh, Ya kan? oke. Sudah pasti jaksa sudah punya apa yang akan disampaikan nanti kan. Itu kalau sudah diserahkan gitu, jaksa sudah punya, sudah P21 tuh sudah ada. Sudah P21, iya betul. Tapi kita kan tidak tahu apa sih yang mau Apa isinya. Cuma menurut informasinya ini ditahan karena ancaman hukum pidananya lebih dari 6 tahun. Oh, berarti ini ITE. Iya, undang-undang ITE, bukan KUHP. Itu KUHP, betul. Ya kita lihat aja nanti perkembangannya. Tetapi tentu saja ya, ini skenario hukum yang benar ya. Kalau misalnya jaksa nanti menuntut bukan pembuktian ijazah lebih dulu, tentu pihak Roy Suryo dan Tifa itu nanti eksepsi. Bukan itu masalahnya. Gitu. Itu diadu di depan kan. Di situ akan diuji apakah hakim itu independen atau tidak, atau hakim ketakutan atau tidak, itu akan terlihat dari situ. Atau kita nggak tahu juga loh, jaksanya mungkin nanti pakai dakwaan yang bukan yang tersiar selama ini, bisa saja. Kita kan belum tahu. Harus menunggu sidangnya dulu baru tahu. Tapi ada juga Pak Mahfud yang mengatakan ini di media sosial nih, di beberapa orang yang menganalisis, saya baca bahwa ini sengaja dipaksakan begini, ditangkap Roy Suryo sama Dr. Tifa, karena sebentar lagi Pak Jokowi akan melakukan safari politik di berbagai daerah. Sehingga jangan sampai ketika Pak Jokowi lagi bersafari, lalu muncullah keriuhan soal ijazah palsu ini. Pak Mahfud pandangannya gimana kalau muncul analisis seperti itu? Ya bisa saja. Artinya orang yang melihat dari berbagai sudut. Tapi mungkin itu benar, mungkin itu tidak. Tapi kepada teknis hukumnya kan tidak terlalu berpengaruh ya. Pada proses pembicaranya. Kalau saya sendiri sih, ini negara demokrasi. Pak Jokowi mau turun kemana, mau kemana, itu kan hak dia, iya kan? Seperti halnya kita mau kemana-mana tidak boleh dihalangi, punya agenda politik. Boleh Pak Jokowi mau ke Lampung, mau ke Papua, mau kemana, itu kan hak dia, harus dilindungi kan, hak dia, dilindungi hak dia, bukan difasilitasi oleh negara sedangkan yang lain tidak. Nah itu beda lagi. Tapi bahwa dia mau kemana saja itu sudah punya hak politik yang sama dengan kita karena dia sudah tidak presiden. Gitu. Termasuk saya dengar kemarin sudah misalnya Dr. Tifa sudah bisa ikut ujian dari tahanan. Iya, dari tahanan, Pak. Itu kan memang pikiran kita. Saya sih mau usul itu sebenarnya. Usul itu, tetapi sebelum usul saya sampai, polisi sudah mengambil inisiatif dengan baik. Karena begini, begitu saya sampaikan usul, tolong nih boleh ikut ujian dulu gitu. Karena saya dikontak sejak jam 7 tuh oleh seseorang lah, Refli dan Prof Henry Subiakto. Mau ujian ditahan. Saya kan masih di rumah sakit, treatment lah rutin. Begitu saya selesai, kira-kira menjelang jam 9, saya coba kirim pesan, tolong ini ujiannya aja, kalau mau ditahan ya tahan. Oh, Pak Mahfud menyampaikan. Iya, menyampaikan, tapi itu ke Polri ya. Iya. Tapi jangan berpikir wah Pak Mahfud ikut mengeluarkan, enggak. Karena begitu saya kirim itu, lalu saya baca di berita bahwa Tifa sedang ikut ujian. Berarti bukan karena saya. Itu memang idenya Polri sendiri lah. Usulan Pak Mahfud sejalan dengan kira-kira apa yang usulan saya udah terlambat, tapi sudah masuk. Cuma pada waktu itu begitu ini ternyata sedang ujian, beritanya saya baca di sebuah media. Udah sudah oke lah. Memang itu yang saya janjikan. Saya kalau menghimbau orang ikut ujian, saya ikut. Saya bilang, tapi kalau menjamin, ntar dulu lah. Iya. Ini persoalan ujian penting soalnya Pak S3 ya.
Oke Pak Mahfud, ini saya teruskan. Ini masih juga kaitannya dengan isu hukum karena juga dipertanyakan oleh followernya Pak Mahfud. Jadi Pak Mahfud, ini kaitannya dengan pandangan kritis Tio Ardianto yang disampaikan terhadap pemerintah selama ini, baik program MBG maupun apa. Nah, lalu ada seseorang, Pak, yang melaporkan Tio ke polisi. Kalau nggak salah di Polres Tangerang Selatan kalau nggak salah. Banyak ya. Iya. Ada laporan di situ, ada juga ke Barreskrim, ada pengaduan ke Barreskrim. Tetapi ada yang lucu, Pak. Ini karena kaitannya dengan Pak Mahfud. Saya minta Pak Mahfud menangkap ini. Jadi ketika melaporkan itu, seseorang itu diterima oleh polisi, dan kemudian si orang ini juga mengusulkan supaya Pak Mahfud juga ikut diperiksa karena katanya pada forum ketika Pak Tio mengatakan bahwa dia misalnya menghina presiden, menghina SPPG dan segala macam gitu ya, itu ada Pak Mahfud dan menikmati itu di forum itu dan juga menyiarkan di kanal media sosialnya Pak Mahfud. Pak Mahfud minta tanggapan dikit tentang itu. Boleh Pak ya? Apa itu Nah, tanggapannya? itu lucu-lucu aja tuh. Gini loh, orang menikmati parodi lalu tertawa terbahak-bahak itu bukan tindak pidana. Kalau mau yang dilaporkan saya dan Rocky Gerung karena ikut tertawa, yang di situ yang ketawa ribuan kan, Iya. sambil bertawa. Itu ketawa berjamaah apa itu malam itu Kenapa ya? tidak dipanggil semua, kok tidak dilaporkan semua gitu ya? Iya. Gitu satu. Bahkan terkadang kita tanpa bermaksud menghina gitu. Saya ya, Mas. Iya. Sering nonton YouTube tuh membuka parodi di YouTube. Bukan bermaksud menghina, tapi ngetawain aja. Misalnya begini. Ada ayam, ular, kucing, kambing. Kok lari. Ada apa? Prabowo pidato. Gitu kan. Itu banyak versi, Pak. Banyak versi. Itu banyak versi, Pak. Saudara-saudara gitu kan. Lalu saya sudah tenang gitu. Ada lagi suara. Sudah tenang. Sudah enggak ada. Lalu ada suara. Hidup Jokowi. Lari lagi ayam. Itu banyak sekali, Pak. Itu kan bukan menghina. Iya. Itu kan ketawa aja. Misalnya, bisa gitu kan. Saya nonton kalau mau tidur, nggak bisa tidur. Nonton nggak gitu. Ketawa lagi. Masa lalu dianggap pidana? Itu pidana. Orang ikut menikmati. Itu logikanya sama begitu ya? Iya dong. Masa orang tertawa menikmati. Kalau mau dilaporkan, pasal berapa yang mengatur orang menertawai sebuah parodi atau menertawai kritik? Itu lalu dilaporkan sebagai tindak pidana. Tindakan pidana. Apa? Itu Iya. tidak ada pidana kalau Iya. tertawain semua aja, Iya. tangkapan semua aja semua orang. Itu satu ya. Jadi nggak apa-apa kalau saya dipanggil oleh polisi gitu datang. Saya malah kebetulan nih mau bicara soal Tio dengan polisi. Kalau saya dipanggil mau datang, kenapa tidak? Satu. Yang kedua, dia juga menyatakan dia akan sudah lapor ke polisi bahwa Pak Mahfud itu menyiarkan di kanal YouTube-nya, di kanal YouTube, media sosialnya, iya. Itu salah. Podcast Terus Terang itu bukan kanal pribadi, ini badan hukum. Persis. Badan hukum, bukan saya. Malah saya tidak termasuk di situ. PT Terus Terang Media, Pak. PT Terus Terang. Iya. Kok bilang kanal pribadi? Saya tidak punya kanal pribadi, cuma ini pakai nama saya. Seperti halnya orang pakai nama Universitas Bung Hatta. Itu bukan milik Bung Hatta, karena pinjam namanya aja. Iya. Karena ide Bung Hatta tentang koperasi dipakai. Universitas Ahmad Yani misalnya. Apakah itu punya keluarga Yani? Bukan. Ini itu bukan kanal pribadi saya. Dan tidak hanya badan hukum, Pak, tapi juga terverifikasi Dewan Pers. Ya, makanya itu kan kalau urusan begitu kan dimuatnya dipanggil ke Dewan Pers, bukan polisi. Di bawah undang-undang pers. Sebelum kanal YouTube ini menyiarkan, udah ratusan kanal YouTube dan berita-berita di TikTok, di sudah yang dibicarakan Tio itu udah beredar sebelumnya gitu. Nah, jadi bagi saya enggak apa-apa, cuma itu Hoi Wobo itu apa? Siapa? Ya, sebentar. Mahasiswa mana tuh? Beliau bukan mahasiswa, Pak. Kalau saya baca bukan mahasiswa. Pengacara, Pak Mahfud. Kalau saya baca pengacara. Pengacara itu enggak ngerti hukum gitu. Itu enggak ngerti bedanya. Ini loh. Pak Mahfud diperiksa loh. Diperiksa itu kalau sudah menjadi kasus hukum. Kalau dalam kasus pelaporan itu namanya dimintai keterangan. Nah, kalau orang sudah jadi tersangka lalu saksinya dipanggil itu namanya diperiksa. Sudah di pengadilan diperiksa. Ini antara
diperiksa dan dimintai keterangan aja, saya kira mahasiswa dia. Enggak. Pengacara Pak, kalau Pengacara. dibaca di berita yang saya baca kan pengacara. Saya sendiri nggak kenal. Sudah, saya nggak kenal juga sih. Ya udahlah. Cuman muncul di komen-komen di Instagram Pak Mahfud. Iya, ya. Tapi Pak, dari sisi diteruskan aja. dari sisi penegakan Lihat hukum, lucu-lucuan ini. Pak Mahfud melihat polisi kita yang gini-gini ketika dilaporkan, dimintai, seperti apa polisi kita merespons? Seberapa profesional menurut Pak Mahfud polisi kita mengatakan, oh ini ya, ini tidak, ini layak, ini tidak selama ini? Oh, ada kriterianya tentu saja di kantor polisi. Hmm. Jadi begini, kita tidak boleh juga nyalah-nyalahkan polisi ya. Ya. Kan sering orang polisi nerima laporan dicatat. Ya memang kewajiban polisi kan. Orang nerima laporan, kalau polisi tolak itu kan nggak boleh. Siapapun yang lapor ya harus diterima gitu. Jadi polisi nerima itu ya nanti diolah. Nah, nanti sesudah diolah biasanya dari awal itu sudah diketahui. Ya. Sudah diketahui bahwa oh ini tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti. Oh ini tidak ada datanya dan sebagainya dan sebagainya. Malah si pelapor nanti bisa dilaporkan balik. Oh gitu ya? Iya dong. Saya pernah laporin balik orang, bilang-bilang saya ketemu dengan gubernur waktu itu gitu kan. Yang dulu ya ingat. Iya. Ya. Saya lapor balik, panggil dia, saya bilang agar menunjukkan kapan saya ketemu dan di mana, gitu kan. Akhirnya Pak, dia dipanggil berkali-kali kan, diminta bukti dan sebagainya, nangis datang ke saya. Saya minta maaf Bang, iya dong. Orangnya minta maaf. Kan sama-sama saya HMI juga Bang, iyalah sama-sama HMI. Oleh sebab itu tanya dulu, kapan saya ketemu itu di mana, gitu. Saya enggak, sebenarnya ketemu pun kan enggak apa-apa, tapi dengan mengatakan itu Anda ingin mengesankan samain uang, saya bilang karena kan. Oh ketika jadi ketua MK waktu itu ya? Iya, waktu itu. Sama. Dan saya juga tidak berat-berat amat sih. Dulu ada juga itu di peristiwa di Kota Waringin Barat. Oh, ada seorang lah lapor di televisi, di apa gitu kan, bahwa ketua MK nerima uang 4 miliar melalui seorang Kiai Cirebon gitu. Untuk kasus itu, sengketa pilkada. Saya datangi ke Polri waktu itu. Polri, Pak, ini ada berita gini. Saya minta diperiksa. Saya bertiga. Saya, Pak Haryono, sama Bu Maria. Hakim katanya nerima. Saya bawa 3 hakim. Minta saya diperiksa. Kalau enggak, tangkap orang ini. Bapak datang ke polisi ya? Datang ke polisi. Saya minta diperiksa. Saya bilang, enggak usah saya dilaporin. Saya datang pada waktu itu. Gitu. Jadi enggak apa-apa gitu. Yang penting kita saling buka aja. Apakah polisi langsung terus meriksa orang itu? Enggak juga, tapi saya bisa menunjukkan ke publik saya minta diperiksa. Polisi enggak meriksa orang itu karena enggak ada buktinya, hanya bicara di koran, dimuat koran, gitu kan. Ditanya di ILC-nya karena Ilyas itu, dia bilang, "Oh, saya mendengar kok," katanya. Akhirnya enggak disambungkan. Tapi maksud saya, enggak apa-apa dipanggil polisi, enggak usah takut. Kalau perlu datang sendiri aja. Ya. Oke Pak, ini terakhir Pak. Ini cukup lama muncul di komentar dan baru sekarang kita pengen Pak Mahfud menjelaskan lebih jauh tentang pengesahan Undang-Undang Polri. Ya. Jadi sebagian orang bertanya, Pak, ini kok berbeda ya antara apa yang dihasilkan dengan Undang Polri baru itu dengan rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri. Dan ketika Pak Mahfud diterima oleh Presiden ketika itu, Pak Mahfud mengatakan dialog kita dengan Presiden sangat baik. Niat Presiden untuk mereformasi itu kelihatan sekali dengan serius berdiskusi dengan kita. Tapi kenapa isinya pertentangan? Apa yang terjadi Pak, menurut Pak Mahfud? Saya tidak tahu, karena waktu Presiden nerima, ya, kami itu diskusinya serius. Memang positif sekali ya? Positif, ini setuju ini, ayo kita ini diskusikan karena baiknya. Tetapi kemudian yang saya dengar tidak ada diskusi apapun, lalu disahkan gitu ya, disahkan secara bertentangan. Mestinya kan ada penjelasannya. Tapi begini Mas, saya enggak peduli ya. Kan saya memang tidak pernah yakin akan ada reformasi Polri. Gitu. Dalam arti Pak Mahfud mendengarnya bahwa ada kelompok-kelompok politik yang berusaha bertahan dengan status quo yang ada gitu. Tidak yakin, tetapi saya ngeritik terus. Oleh karena saya ngeritik terus, saya diminta, ya kan, oleh istana untuk masuk ke situ. Ya saya daripada Pak Mahfud tuh omong-omong aja kalau diminta masuk enggak mau. Saya masuk. Sesudah saya masuk saya ungkap semua kan. Ini loh masalahnya Polri ini, orang Jogja bilang begini, Makassar bilang begini, begini, Ormas bilang begini. Diungkap semua kan ke publik. Sehingga pada waktu itu. Nah, soal kemudian Presiden tidak berani melakukan perubahan. Gitu ya.
tidak berani atau lalai kali ya. Atau mungkin tidak tahu sesungguhnya Aku apa. tidak tahu bahwa dikerjain Iya, oleh orang gitu, mungkin iya. saya tidak tahu. Pokoknya saya tidak peduli sejak awal gitu bahwa usul saya itu diterima atau tidak, itu bukan urusan saya. Tapi saya sudah menunjukkan ke publik bahwa saya tidak omon-omon. Yang saya katakan itu sudah saya masukkan di dalam 3.000 buku itu. Dan respon presiden ketika itu serius ingin bagus. Tiba-tiba Beda dengan gitu. Ya udah urusan presiden, urusan DPR juga kan bukan urusan saya tidak rugi juga, tidak untung. Seumpama diterima, untungnya apa? Seumpama tidak diterima, saya ruginya apa? Kan tanggung jawab sebagai warga negara aja saya menyampaikan itu. Tapi apa sebenarnya yang terjadi menurut info-info? Enggak, yang muncul itu kan seperti komentar banyak di media sosial dan juga di teman-teman di Bocor Halus Pak mengatakan bahwa beberapa saat sebelum, mungkin malam sebelum pengesahan itu ada beberapa orang yang datang ketemu presiden, katanya Pak. Ada tokoh politik ini dan segala macam yang menyampaikan yang mungkin itu dianggap sebagai tidak utuh menjelaskan apa yang disampaikan kepada presiden. Mungkin gitu Pak. Ya mungkin saja. Sehingga Pak Mahfud melihat kok beda sekali antara respon presiden ketika itu dengan upaya di DPR dan kelompok politik yang menghasilkan hal yang bertentangan dengan rekomendasi KPRP. Ya, mungkin saja Pak Presiden diberi informasi bahwa ini begini, mungkin Presiden bertanya, sudah memperhatikan rekomendasi. Mungkin dibilang iya Pak, sudah mungkin ya. Ya, karena Presiden mungkin tidak sampai teknis mengetahui ya. Iya kan, biar Presiden. Tapi kalau begitu mestinya diklarifikasi. Presiden itu sebenarnya maunya bagaimana tentang reformasi Polri. Apakah karena dia berpikir jangan hanya Polri dong, Kejaksaan juga begitu, TNI begitu, sehingga kalau Polri yang dikerjain sendiri tidak fair juga. Misalnya kan bisa dijelaskan begitu. Ya, tapi ya itu kewenangan orang yang menang di dalam pemilu dan punya kekuasaan secara konstitusi. Silakan. Oke, Pak Mahfud. Saya kira cukup untuk hari ini, Pak. Monggo, saya kembalikan ke Pak Mahfud. Pemirsa, demikian diskusi mingguan kita di podcast Terus Terang. Kita akan bertemu lagi pekan yang akan datang. Tetapi yang terpenting dari semua itu, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Selesai.